Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Misteri Sunyi Mencekam, bahagia rasanya bisa kembali hadir menjumpai Anda. Seperti biasa kami akan menyuguhkan cerita-cerita misteri menarik. Dan kali ini kami sudah menyiapkan sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Malam Jumat Kliwon. Kejadian ini terjadi 2 tahun lalu, waktu aku ikut kegiatan kampus yang tergabung dalam tim ekspedisi ke salah satu gunung yang kurang dikenal. Kegiatannya sendiri bertujuan untuk menyambut mahasiswa baru yang bergabung di organisasi Mapala kampus. Singkatnya, aku adalah satu dari orang yang ikut. Well, siapa yang gak suka dengan gunung dan alamnya? Jadi aku udah seneng aja bisa ikut kegiatan ini. Namun, rasa senangku harus kupikir ulang ketika jadwal keberangkatan rombongan adalah malam Jumat Kliwon. Aku sempat protes, kenapa harus Jumat Kliwon? Dan dengan enteng mereka cuma bilang, "Lu kan sering naik gunung. Mau naik hari apa juga sama aja, lihatnya pohon doang." Salah satu dari pengurus memang kenal aku dan sepak terjangku naik gunung. Tapi aku pikir ini bukan ide yang baik. Tapi sudahlah. Akhirnya aku nurut apa kata mereka sebagai pengawas dalam perjalanan ini. Gunung yang aku maksud gak bisa aku sebutin, tapi aku bisa kasih gambaran sama kalian tentang gunung ini. Ini adalah gunung yang sebenarnya cukup dikenal di Jawa Timur, namun kurang begitu populer untuk digunakan sebagai jalur pendakian. Karena gunung ini lebih sering digunakan untuk camping atau sekedar jurit malam untuk sekolah dan kampus. Jalurnya yang mudah ditempuh dengan mobil, sekaligus jalur yang paling penting menghubungkan kotaku dengan salah satu kota wisata di Jawa Timur. Kami berangkat bersama rombongan jam 2 sore. Kendaraan yang kami gunakan adalah bis yang sudah disewa. Karena cukup banyak yang ikut, di tengah perjalanan para pengawas menjelaskan apa saja kegiatan kita di sana nanti. Karena tujuannya sendiri hanya pengenalan pada anak-anak baru yang baru saja gabung ke Mapala. Aku gak begitu antusias dengernya. Namun semua berubah ketika mereka bilang, nanti kita ada game di sana. Di tengah perjalanan, aku bisa lihat banyak anak-anak dari fakultas yang berbeda-beda. Sialnya yang dari fakultas desain, cuma aku sama teman satu-satunya. Itu pun dia adalah salah satu pengawas yang akan bertugas. Akhirnya, aku cuma diem, duduk di kursi paling belakang. Jam 5 kami sampai di tanah lapang yang ditulis sebagai base camp dengan logo Mapala kami. Di sana cuma ada rumah gazebo yang gak terlalu besar. Rupanya ini bukanlah tujuan kita malam ini, karena tujuan kita akan masuk jauh ke hutan. Aku akhirnya cuma cenggo sembari geleng-geleng kepala. Maksud aku, ini jam 5 sore dan bentar lagi hari mulai petang. Dan mereka nyuruh kita masuk hutan. Gak masuk akal sama sekali. Tapi akhirnya kami semua setuju. Aku bisa lihat gak ada yang keberatan sama sekali. Mungkin ini adalah pengalaman pertama mereka di gunung, dan mereka gak tahu aja apa yang tinggal di tempat seperti ini. Akhirnya pembagian kelompok pun dimulai, dengan masing-masing anggota per kelompok diisi oleh 4 orang. Aku dapat kelompok dengan 2 cewek dari Fakultas Ekonomi dan Fakultas Teknik. Sebut aja namanya Dira, Umil, dan Bekti. Aku gak keberatan sama sekali. Siapapun kelompoknya, toh ini cuma kegiatan Mapala biasa, yang pasti cuma jalan-jalan nikmatin malam. Tapi rupanya Dira lebih sering curi pandang ke arahku. Sampai dia akhirnya bilang waktu kita cuma berdua, "Masnya bisa lihat ya?" Aku yang dengar itu cuma ngerespon dengan bingung, "Lihat apa ya mbak?" Tapi dia gak ngelanjutin, lalu pergi begitu aja. Tepat setelah sholat isya, kami bersiap masuk ke hutan dengan jalur yang sudah ditandai. Di sini semua dimulai. Kelompokku jadi kelompok ketiga yang berangkat, di mana masih ada 2 kelompok lain di belakang. Sepanjang perjalanan, aku cuma bisa lihat pohon pinus dan semak belukar. Berbekal senter, aku jalan paling belakang. Di depan ada Bekti yang buka jalan plus lihat tanda. Ketika kami semakin menanjak, aku bisa lihat beberapa kali Dira ngelirik aku, seolah ada yang mau dia bicarain. Aku pun jadi gak nyaman,
Dilihat seolah-olah aku bawa sesuatu. 20 menit perjalanan aku isi dengan nafas, karena aku punya masalah dengan pernapasan, terutama ketika ada di suhu dingin. Bekti memutuskan berhenti waktu melihat Umil udah gak bisa lanjut. Kami pun berhenti di salah satu pohon. Di sini Dira ngedeketin aku. Lihat gak, di sana ada apa? Dira nunjuk sesuatu di semak belukar. Iya, aku lihat pocong, kataku sebel. Dira cuma nyengir, kemudian pergi lagi. Aku masih lihat tempat itu, dan tiba-tiba aku jadi merinding setelah ngomong itu. Padahal niatku cuma bercanda, aku gak bisa lihat apa-apa. Semenjak kejadian itu, aku merasa ada yang ngikutin di belakang. Leher belakangku jadi lebih dingin. Sampailah kita di tempat kumpul, yaitu di sebuah lahan kosong seperti lapangan. Dan aku bisa lihat banyak orang yang mulai mendirikan tenda. Perjalanannya sendiri memakan waktu cukup lama, 50 menit. Anehnya, 2 kelompok yang seharusnya di belakangku sudah pada sampai duluan. Bangsat, lu kemana aja? Holis, temanku yang sefakultas, nyamperin aku sambil marah. Maksudnya? Aku bingung. Aku bisa lihat banyak pengawas lihat aku gak enak. Akhirnya Holis bawa aku menjauh. Jalan 15 menit dari base camp aja sampai hampir 1 jam. Aku udah panik sama yang lain. Lah, aku lewat jalan yang lu pada kasih tanda, kataku membela. Iya, tapi hampir 1 jam. Lu muterin gunung apa gimana? Dira ngedeketin aku dan Holis, kemudian dia bilang, sorry kak, aku tadi capek banget, jadi minta berhenti lama buat istirahat. Aku bisa lihat Dira bohong. Ya udahlah, diriin tenda buat kelompok. Habis ini ada game malam. Holis pergi balik ke tenda pengawas. Sebelum aku tanya, Dira seolah tahu dan langsung jawab, mereka emang suka mas gangguin orang kayak kita. Kalimat itu bikin aku makin gak enak. Aku dan Bekti mulai mendirikan 2 tenda, sementara Umil dan Dira siapin tempat api di depan tenda. Jarak antar tenda gak terlalu jauh, tapi masih lega. Aku masih mikirin ucapan Dira. Entah, kayaknya aku familiar dengan kalimatnya. Setelah semua beres, Holis manggil aku. Rupanya aku ditunjuk sebagai kepala kelompok. Awalnya aku nolak, tapi rupanya si Bekti yang ngajuin nama. Game malam sendiri adalah game di mana kita akan ngambilin sampah di beberapa titik. Tujuannya sendiri untuk menghargai alam dengan membersihkan sampah yang dibuang sembarangan. Rupanya aku baru tahu lapangan ini adalah lapangan yang biasa digunain buat off-road sepeda gunung. Tapi karena malam, jadi aku gak lihat jelas. Bila ini tempat off-road, artinya titik ini gak begitu jauh dari jalan utama. Kembali aku mikir, kok bisa sampai selama itu kami jalannya. Aku balik dan ngejelasin ke yang lain, sekaligus ngasih 2 kantong kresek, dimana yang paling cepat ngumpulin bisa langsung gabung ke api unggun utama untuk ikut jurit malam bareng kelompok lain. Di sini aku bisa lihat Dira lihat sekeliling. Ada kecemasan dalam wajahnya. Aku langsung kerahin begitu pengawas meniup peluit bahwa game sudah dimulai. Tanpa pikir panjang, aku ngajak yang lain ke jalur menuju jalan utama. Karena setauku di sana pasti banyak sampah. Rupanya Dira berdiri tepat di belakangku. Bekti akhirnya sama Umil. Benar saja, aku bisa lihat kantong kresek di mana-mana. Selagi aku mengutin, Dira akhirnya ngomong, pocongnya usil ya mas? Aku cuma ngeliatin dia sambil tanya, pocong apa sih mbak? Lah itu, yang tadi bikin kita muter-muter. Aku lirik Bekti dan Umil cukup jauh buat dengar obrolan kami. Akhirnya aku tanya, Dir, kamu bisa lihat begituan toh? Apa cuma bikin aku jadi ketakutan? Loh, dia ngeliat aku curiga. Masnya bisa lihat juga kan? Aku gak bisa mbak. Akhirnya aku bilang, lah, tapi tadi kok tahu kalau ada pocong yang tak tunjuk tadi?
Aku akhirnya ngeliat dia serius. Lu beneran? Gak lagi bercanda kan? Dira cuma menggeleng. Ada berapa pocong di sini? Kataku, akhirnya nyerah. Gak tahu mas, gak tak hitung. 40 mungkin. Aku langsung lemes. Tapi mas, kata Dira, mata kamu loh bercahaya. Masa gak bisa lihat? Akhirnya aku tahu alasannya. Aku jadi ingat waktu peristiwa aku dibawa ke Banyuwangi. Iya, sudah dihilangkan kok. Akhirnya Dira paham. Dari situ aku mulai tertarik dan kemudian tanya, di sini cuma lu doang yang bisa lihat ya? Dira cuma menggeleng. Ada 5 yang bisa mas. Terhitung kamu seharusnya. Tapi sekarang jadi 3 orang. Aku coba tanya siapa aja, tapi Sindira gak mau ngasih tahu. Jadi kalian sama-sama bisa tahu siapa aja yang bisa lihat. Dira cuma mengangguk, kemudian bilang, gak semuanya bisa tahu, tapi yang menonjol yang bisa lihat. Karena semakin penasaran, akhirnya aku tanya ke Dira, ada apa saja di sini? Di sini banyak pocongnya mas, tapi ada juga mbak-mbaknya. Mbak-mbak apa Dir? Itu di atas pohon. Ada mbak-mbak yang lagi liatin kita. Aku ngeliat ke atas dan benar saja, leherku tiba-tiba meremang dengan sendirinya. Jadi mereka yang bikin kita muter-muter. Dira akhirnya mengangguk. Setelah kantong kami penuh, kami pun balik ke lapangan. Tapi rupanya di lapangan aku melihat gelagat yang aneh. Salah satu tenda tampak dipenuhin orang-orang yang berkumpul memutari. Aku pun ikut lihat apa yang terjadi. Rupanya salah satu pengawas cewek dipegangi oleh pengawas lain. Matanya melotot melihat semua orang yang ada di sini. Aku ngelirik ke Dira, kemudian ngomong pelan. Lu bilang ada 5 orang termasuk aku. Seharusnya jadi 4 kan? Kok bisa lu ngomong jadi 3? Dira akhirnya ngomong, yang satu lagi udah dirasuki soalnya. Aku kaget dengan jarak sejauh itu. Bagaimana mungkin Dira bisa tahu akan hal ini? Bisa dibilang keadaan waktu itu udah gak terkendali. Hampir semua pengawas sibuk buat nahan cewek yang aku tahu cutting dari Fakultas Ekonomi. Aku ingat dia juga dulu yang jadi pengawas waktu ospek. Yang buat aku bingung, badan cewek sekecil itu bisa buat 5 cowok nahan bareng-bareng. Kemudian sebegitu gak terkendalinya keadaan waktu itu. Akhirnya aku inisiatif buat bantu. Di situ waktu pegang tangannya aku kaget. Badannya dingin banget. Gak cuma itu, tatapan cewek itu ngeliatin aku seolah-olah aku ini yang dia cari. Dia nyengir dan bikin aku merinding. Dira ngedeketin aku. Mas, aku lupa. Hari ini Jumat Kliwon bukan sih? Lah, kataku. Bukannya lu udah tahu kita kesini pas Jumat Kliwon? Wajah Dira kayak nyembunyiin sesuatu. Kemudian dia berujar, ini tempat ramai banget mas, udah kayak pasar. Aku yang denger itu langsung tahu di situ. Cewek itu mulai ketawa. Serem banget ketawanya. Sampai aku gak tahu harus bereaksi gimana. Sementara pengawas yang lain mulai baca-baca ayat suci sambil disiram air. Aku cuma ngebatin, lah di sini nggak ada penanggung jawabnya atau gimana? Setelah ketawa dia nangis kenceng banget suaranya. Dan terakhir dia menggeram mirip suara macan. Akhirnya setelah gantian pegangin dan nggak bisa apa-apa, kami sepakat buat angkat dia. Sementara satu orang mulai cari pertolongan. Di sini Dira masih ngelihat sekeliling, sementara anak-anak yang lain disuruh buat tetap kumpul dan jangan ada yang melamun. Aku ngedeketin Dira. Ada apa sih? Lu gak kerasa apa gimana? Kata Dira. Maksudnya? Mereka ngincar kita, kata Dira. Kita? Gimana maksudnya? Kataku. Tuh, tadi lihat gak sih? Mata tuh makhluk ngeliatin elu sambil nyengir. Dira akhirnya nunjuk tanah lapang di sekeliling. Di sini itu udah kayak pasar, rame banget. Aku gak pernah lihat sebanyak ini ngumpul jadi satu.
Terus gimana? Dira ngeliatin cewek itu yang juga ngeliatin kami. Lu tahu berapa yang masuk ke tubuh tuh cewek? Kata Dira. Berapa emang? Sekitar 14-an lah. Akhirnya aku tahu apa yang terjadi. Jadi aku tanya, sekarang lu kasih tahu siapa selain aku, lu, dan tuh cewek yang bisa lihat beginian. Dira tampak giring aku ngikut ke anak-anak yang masih ngumpul, kemudian nunjuk cowok yang duduk di sudut. Mas yang itu, katanya nunjuk. Aku pun mendekati mas itu, yang posisinya dia duduk di ujung. Hanya saja kayaknya dia diem, anteng, seolah gak panik sendiri. Dira nahan aku. Dia jahat, kata Dira. Aku gak paham maksudnya, tapi begitu aku udah deket banget, dia ngeliat aku, kemudian nyinden. Aku otomatis kaget sama anak-anak yang ada di dekatnya. Gimana gak kaget ketika melihat cowok nyinden dengan suara cewek. Aku semakin merinding total. Aku akhirnya cuma bisa ngeliatin pengawas yang lain. Gak ada yang berani deketin nih cowok. Padahal Dira sendiri bilang cuma ada satu yang di dalam tubuhnya. Tapi seolah-olah kita semua tahu betapa negatif energi yang merasuki. Semakin larut, akhirnya aku dengar suara motor. Ternyata pengawas yang ditugasin buat nyari bantuan datang sama warga. Di sana akhirnya beliau bantu megangin. Di belakangnya ada Mbahnya ini pakai sarung doang, dimana dia nggak pakai baju. Padahal waktu itu dingin banget. Walah, bisa-bisanya kalian mengadakan acara pada malam Jumat Kliwon begini sih nak. Kata beliau pertama. Tuh mbah-mbah ngeliatin cowok yang nyinden sendiri, tapi kayaknya beliau nggak peduli. Malah datangin cewek yang pertama kerasukan. Cara nyambutnya pun nggak masuk akal, karena yang dia lakuin cuma megang jempol kakinya. Tiba-tiba dia teriak kayak kesakitan. Rasa no, kata mbah itu. Aku kagum ngeliatnya, karena setelah teriak keras tuh cewek jatuh pingsan. Kemudian mbahnya bilang sudah selesai. Yang kedua ini mbahnya cuma megangin kepalanya. Walaupun mata tuh cowok melototin mbah ini, tapi setelah entah nyabut apa di ubun-ubunnya, cowok itu jatuh pingsan begitu saja. Selain itu aku bisa lihat mbah itu ngobrol sama para pengawas. Dan kemudian kami meninggalkan tempat itu, turun lebih ke bawah. Di sana ada sebuah kampung. Aku dan yang lain akhirnya bermalam di sana. Apa sih yang lu lihat tadi? Kataku. Yang mana? Katanya bingung. Yang katanya jahat. Jawabku. Oh yang itu. Aku gak tahu. Tiba-tiba dia datang entah dari mana. Karena sebelumnya aku gak lihat dia datang dari mana. Maksudnya gimana? Aku bingung. Iya tuh makhluk datang gitu aja. Dan hawanya itu bikin merinding. Orang kayak lu bisa merinding juga. Kataku baru tahu. Tak kasih tahu. Tuh cewek jadi rebutan 14 yang masuk ke tubuhnya. Tapi ini makhluk, dia sendirian masuk dan gak ada yang ikutan masuk. Jadi coba lu simpulin seberapa kuatnya dia sampai bikin yang lain gak berani. Padahal itu rame loh. Terus dari mana lu tahu kalau ada yang kerasukan? Dira diam cukup lama, kemudian dia bilang, ada yang ngasih tahu aku. Ngasih tahu gimana? Tanya aku penuh selidik. Ya ada yang ngasih tahu aku, Mbah Buyut, katanya. Mbah Buyutmu? Nggih, jawab Dira dengan wajah tidak tertarik. Maksudnya Mbah Buyutmu di sini, dia yang ngasih tahu. Akhirnya setelah aku pojokin, Dira pun menceritakan semuanya. Sebenarnya aku dikasih ini, dan ini itu kayak turun-temurun dari keluarga bapak. Katanya buat jaga aku dari kejadian kayak tadi. Itulah kenapa gak ada yang deketin aku. Mbah Buyutmu yang jagain elu gitu, kataku. Nggih, Mbah Buyutku yang jaga. Di mana beliau sekarang? Dira ngeliatin aku. Dia di belakang elu, sedang ngendus bau badan elu. Aku cuma bisa bantah. Bercandanya gak lucu sih ini. Terserah,
Tapi aku emang rasa gak nyaman. Terus, lu bilang mataku bercahaya. Kok aku gak bisa lihat mata lu bercahaya? Kataku. Kamu sendiri kan yang bilang ada yang nutup mata batin lu. Dira diem cukup lama, kemudian ngasih tahu sesuatu yang baru aku tahu. Alasan sekuat apa coba yang bisa bikin mata batin lu ditutup paksa gini? Gak tahu kenapa, pertanyaan Dira kayak semacam kode tersirat yang bikin aku harus bertanya lebih jauh. Maksudnya gimana? Awalnya dia ragu, tapi akhirnya Dira bicara sama aku. Ada dua manusia yang bisa lihat bangsa halus, memperdalam kebatinan, dan pemberian langsung dari Tuhan. Masalahnya, lu masuk kategori yang kedua. Dira diam lagi. Dan gak butuh alasan untuk orang yang belajar kebatinan buat nutup mata batinnya. Tapi untuk orang dengan kelebihan seperti ini, itu susah buat nutupnya. Kamu gak inget tahapan bagaimana pas mata batin lo ditutup? Tiba-tiba aku ingat lagi kejadian waktu itu, di mana aku dibawa ketemu sama orang yang bisa nutup. Itu pun dilakukan setelah aku sembuh sehabis hitan. Aku diem lama, kemudian tanya, gimana cara lu tahu kalau aku dari lahir bisa lihat? Dira ngeliat aku kayak penuh selidik. Lu gak tahu apa-apa ya kayaknya. Apa sengaja gak dikasih tahu ya? Aku gak tahu apa-apa, kataku pasrah. Pantes lu gak nangkap pesanku dari tadi, katanya. Aku akhirnya tanya apa maksud pesan itu, tapi Dira menolak ngasih tahu lebih jauh. Lu pingin tahu gimana aku bisa tahu lu bisa lihat dari kecil, katanya. Tahu di belakang mata kamu, tepatnya di belakang kepala kamu. Di sana ada dua mata lagi. Meskipun lu bilang udah ditutup, tapi masih kelihatan bercahaya. Aku asumsiin lu sama kayak aku, katanya. Terus, cewek dan cowok tadi beda. Mereka kayaknya belajar kebatinan dulu, jadi mereka gak bisa lihat aku. Satu lagi siapa yang bisa lihat? Dira kayaknya nahan diri buat ngasih tahu yang terakhir. Jadi akhirnya aku gak maksain. Malam itu aku pakai buat tanya banyak hal, termasuk rupanya sesama yang dikasih sejak lahir bisa lihat hanya dengan mata. Pantes, kebanyakan tiap aku ketemu orang yang tahu begituan, mereka selalu memandangku tertarik. Di antaranya orang yang aku lupa namanya, yang nyuruh aku buat tiduran beralaskan daun pisang dan berbantal batang pohon pisang. Di situ juga aku ngomongin makhluk apa aja yang ada di sana. Dira pun ngasih tahu aku tentang kesalahan kaprah orang-orang, di mana sebenarnya pocong itu terbang. Mereka nggak loncat seperti di film. Pocong itu terbang, mereka nggak lompat. Dan kuntilanak sama sundel bolong itu berbeda. Sundel bolong itu kakinya nggak nampak tanah, sedangkan kuntilanak mereka nggak terbang, tapi merangkak. Lu bayangin kalau lihat kuntilanak di atas pohon, dipikir mereka terbang, padahal mereka merangkak ke atas pohon. Ngobrolin hal itu bikin aku merinding setelah tahu banyak hal. Keesokan paginya, bis kami datang. Kami kembali melanjutkan aktivitas mapala dan penerimaan anggota baru. Sampai akhirnya balik ke bis sebelum pulang, termasuk berkemas. Sementara cewek dan cowok yang sempat kerasukan, kami sepakat gak ngomongin itu sama sekali. Yang aku tahu, si cewek emang lagi ada masalah menurut kabar yang aku dengar. Sedangkan si cowok, dia lagi sial saja, sempat kosong pikirannya. Karena kaget, mungkin atas apa yang ada di sana. Di dalam bis, Dira balik duduk sama Umil. Saat itu entah kenapa aku udah nebak siapa orang kelima itu. Walaupun ini kejadian yang cukup menegangkan, aku dapat pelajaran banyak dari ini. Sekarang, aku masih sering sih lihat Dira di kampus, tapi aku udah gak lanjut ikut mapala, karena sekarang aku kerja sambil kuliah. Terakhir kali kami ngobrol, waktu aku ketemu dia di kantin. Dira ngasih tahu sesuatu. Sebenarnya lu juga ada loh yang jagain. Hanya saja dia jaganya cuma dari jauh. Aku yang dengar itu pun kaget awalnya, tapi Dira ngelanjutin.
Aku rasa nyokap lo tahu sesuatu. Coba tanyain beliau. Namun sampai saat ini aku belum tanya sama sekali sama nyokap. Lain kali mungkin aku bakal tanyain. Toh sekarang aku udah nyaman dengan kehidupanku yang sekarang. Terakhir, sebenarnya di kamarku udah ditanam sesuatu yang bikin makhluk seperti itu gak bisa masuk. Makanya aku paling nyaman ada di kamar. Pernah aku usul buat ditanam di rumah, tapi rupanya penghuninya gak terima karena mereka di sini lebih lama. Akhirnya demi kebaikan bersama, cuma ditanam di kamar biar aku punya ruang privasi. Kalau ada waktu aku bisa ceritain intinya. Aku cuma mau bilang, mungkin di antara kalian juga ada yang lagi merhatiin atau jagain. Apapun itu, lebih baik kalau kita bisa bersikap bijak. Dan kalau tidak mengganggu ya biarin aja. Yang penting jangan pernah jauh sama yang buat hidup. Kalau kata orang Jawa, sing moho kuwoso, sing nentokno garis uripe menungso. Yang maha kuasa adalah yang menentukan garis hidup manusia. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Jangan lupa tinggalkan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.